Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Untuk meyakinkan abang, bahwa kami saudara seayah dengan abang, ini dua benda pusaka milik ayah berupa pedang pendek dan cincin suasa. Benar meriah beringsut ke depan raja, meletakkan kedua benda pusaka itu di depan lelaki berjubah kuning. Ini benda pusaka peninggalan ayah, kata benar meriah, lalu dia beringsut kembali ke belakang. Sagi Pendari, Ki Serule dan para pembesar kerajaan mengamati benda pusaka itu. Mereka sangat yakin, pedang pendek dan cincin suasa itu selalu dikenakan Raja Lingga yang ke-13. Mereka pun percaya, kedua anak muda itu putranya. Rupa benar meriah dan Sengeda sangat mirip dengan Raja Lingga yang ke-13, kecuali kulit anak muda itu lebih terang. Raja Lingga ke-14 ragu-ragu. Bola matanya liar, penuh curiga, dan mata itu mulai memerah. Rahangnya gemeretak menggigit gigi berulang-ulang. Dia terus membolak-balik pedang pendek dan cincin suasa bermata blue safir. Dibacanya tulisan huruf Arab Jawi yang tertera pada lempengan pedang dan bagian dalam cincin, kepalanya menggeleng-geleng. Sagi Pendari dan pembesar kerajaan heran atas sikap sang raja. Mereka tahu raja memang buta huruf, biasanya dia bertanya maksud dari suatu tulisan. Kali ini raja tidak bertanya. Para petinggi kerajaan tidak tahu, apa yang sedang dipikirkan raja. Raja makin gelisah. Suasana di Serambi Umah Pitu ruang menegang. Semua terdiam sambil memperhatikan perubahan sikap sang raja. Kalian telah membunuh ayahku, pekik raja tiba-tiba dengan suara bergetar. Lalu merampas benda pusaka ini, bentak raja dengan mata melotot. Tidak mungkin, dia ayah kami, jawab benar meriah terkejut dituduh seperti itu. Bohong, sekarang kalian ingin menipu kami. Tuduh raja dengan suara membahana sambil meninju lantai Serambi. Semua orang di sana terkejut. Istri dan anak sang raja sampai melongok dari balik pintu, mencari tahu sumber suara bengis. Gestur tubuh dan gerakan tangan sang raja tanda dia sedang murka. Berulang kali dia meninju-ninju lantai Serambi dan dinding Umah Pitu ruang. Itu tidak benar, kami putra kandung beliau, sanggah benar meriah dan Sengeda menangis ketakutan. Tidak, kalian ingin menipu kami. Pekik raja sambil menunjuk muka benar meriah dengan pedang pendek yang terhunus. Mohon ampun daulat tuanku, izinkan kami kembali ke Kuta Raja, mohon benar meriah sambil menarik lengan Sengeda dan bangkit dari duduknya. Duduk, hardik raja dengan mata merah melotot. Kalian dihukum pancung. Benda ini disita untuk kerajaan. Vonis raja sambil memanggil Algojo untuk memancung kedua pemuda itu. Ampun raja, benda pusaka itu asli. Anak muda ini pun mirip ayahmu, bela Sagi Pendari. Diam kau, bentak raja semakin marah. Sagi Pendari, Ki Serule dan pembesar kerajaan berupaya mendinginkan raja. Mereka memberi pendapat dan nasihat kepada raja. Dan, meminta raja membatalkan hukuman itu. Semua pendapat dan nasihat ditolak raja. Dia malah mengancam akan memancung Sagi Pendari dan para pembesar kerajaan. Mereka ketakutan, lalu diam. Sore ini juga mereka harus dipancung, titah raja dengan suara lantang. Raja memerintahkan Algojo istana paling kejam untuk mengeksekusi benar meriah. Sedangkan eksekusi terhadap Sengeda diserahkan kepada Perdana Menteri yang bergelar Ki Serule. Algojo istana mengikat tangan kedua anak muda itu, menyumpal mulutnya dengan kain kusam. Benar meriah diseret dari Serambi menuruni tangga hingga terjerembah ke permukaan tangga. Kepala benar meriah berdarah terbentur batu penyangga tangga. Algojo mengangkat tubuh benar meriah ke punggung kuda, lalu memacu kuda itu ke arah barat daya, suatu tempat sangat rahasia di tengah hutan belantara.